Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa kabar semuanya? Baik. Jadi hari ini kita akan berdiskusi tentang hakikat manusia dalam Islam. Materi ini cukup penting buat kita ketahui karena menyangkut siapa sebenarnya kita sebagai umat manusia menurut perspektif Islam. Aku ingin membuka dengan pendapat salah satu tokoh menurut Ibnu Sina. Manusia itu gabungan antara jasmani dan rohani yang harus seimbang. Kalau menurut kalian gimana? Nah itu benar. Kalau menurut Sayyid Hussein Nasr, manusia itu tercermin dari sifat-sifat Tuhan. Bukan hanya soal jiwa dan raga, melainkan tentang sifat ilahi. Jadi itulah mengapa manusia disebut sebagai makhluk yang istimewa. Menarik banget ya tambahan dari Helmi. Iya bener banget tambahan dari Husan Nanggulung. Kalau manusia itu emang ditakdirkan untuk menjadi khalifah di bumi. Terkhususnya itu karena manusia ini memiliki akal, potensi, sisi psikologis dan juga pastinya memiliki kebebasan untuk memilih. Makanya tanggung jawab manusia itu sebenarnya besar banget. Apalagi di bagian untuk menjaga, selain menjaga manusia sekitarnya, juga sebagai penjaga alam sekitar. Nah, betul banget Timothy. Al-Quran itu menjelaskan secara rinci bagaimana manusia terbentuk, mulai dari air mani, segumpal darah, pemberian roh, dan akhirnya kita menjadi manusia yang sempurna seperti ini. Lalu kita juga harus menyadari bahwa manusia itu mempunyai beberapa aspek, yaitu aspek sosial, rohani, dan jasmani. Maka dari itu, semuanya harus berjalan secara seimbang. Nah, kalau bicara soal konsepsi, dalam surat At-Tin ayat 4-6 disebutkan manusia diciptakan dalam bentuk terbaik ahsani taqwim. Tapi kalau kita tidak beriman dan beramal soleh, bisa jadi kita jatuh ke tempat yang serendah-rendahnya. Jadi ada sisi terang dan sisi gelapnya manusia. Sesuai dalam Quran surat Ar-Rum ayat 30, bahwasanya fitrah itu tetap nggak bakal bisa diubah. Fitrah itu ada apa aja sih? Fitrah itu ada akal, ada kolbu, ada nafsu, ada jasmani, ada ruhani. Dan semua itu bersifat baik dan buruk. Semua itu harus diarahkan dengan kebaikan. Nah iya, selain itu manusia itu memiliki beberapa panggilan nih. Yang pertama, manusia sebagai makhluk sosial, al-anas. Setelah itu ada manusia sebagai makhluk biologis, al-bashar. Selain itu ada juga yang menunjukkan sisi psikologis manusia, yaitu al-insan. Dan juga ada juga panggilan Bani Adam, yaitu manusia sebagai keturunan Nabi Adam alaihissalam. Nah setelah itu juga ada panggilan untuk manusia sebagai hamba Allah. Manusia adalah hamba Allah, yaitu al-abd. Nah itu yang menunjukkan bahwa manusia itu memiliki sisi kompleksitas mereka sendiri. Iya, dan dari konsep besar itu terbitlah tugas besar manusia. Yang pertama itu adalah tugas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang sudah dijelaskan pada surat Az-Zariyat ayat 56. Yang kedua itu adalah tugas untuk menjadi khalifah, yaitu sebagai pemimpin di bumi. Dan kita juga harus melaksanakan setiap amanah yang diberikan kepada kita. Jadi dari materi yang kita tangkap, kesimpulannya adalah tujuan akhir manusia dalam Islam adalah menjadi al-insan al-kamil, manusia paripurna yang seimbang antara dunia dan akhirat. Jadi perjalanan hidup kita adalah proses untuk mengenali potensi, menjalankan amanah sebagai hamba dan khalifah, serta terus memperbaiki diri. Alhamdulillah diskusi kita hari ini udah selesai. Terima kasih untuk partisipasi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.